Salam Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Bertemu lagi dalam sapaan rohani GKJ Cakraningrat saat ini. Semoga Bapak, Ibu, dan Saudara dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan tetap semangat di dalam Tuhan. Baiklah, untuk sapaan rohani pada saat ini akan kita renungkan dari kitab Habakuk bab 3 ayat 17 sampai 18 yang demikian bunyinya. Habakuk 3 ayat 17 dan 18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Bapak, Ibu, dan Saudara, pada umumnya orang akan merasa senang, merasa sukacita ketika apa-apa sudah tercukupi, tersedia. Baik itu makanan, baik itu uang, baik itu apa yang diinginkan. Namun di sini justru sebaliknya, Habakuk mengatakan bahwa sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, dan sebagainya tadi, ladang-ladang tidak ada bahan makanan, dan juga kambing domba tidak ada di kandang. Namun Habakuk merasakan bersukacita di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, apabila sukacita atau kepuasan seseorang ditentukan hanya benda, hanya uang, orang itu akan kecewa ketika semuanya hilang. Tapi jika sukacita berada di dalam Allah, di dalam Tuhan, tidak ada sesuatu yang dapat merusaknya. Setidaknya tidak cemas, sekalipun kesulitan ekonominya. Ya, orang-orang yang mengenal dan mempercayai Tuhan bersukacita bahkan dalam kemiskinan. Mungkin kejadian atau peristiwa genting yang terjadi membuat kita semakin cemas, semakin takut. Inilah satu keadaan manusia yang terbatas. Namun sebagai orang percaya, pengikut Tuhan Yesus Kristus pada masa kini, kita tidak sendirian. Dan yang terpenting, kita yakin bahwa Tuhan yang penuh kuasa itu senantiasa hadir dalam setiap kehidupan kita. Seperti Nabi Habakuk, percaya dan mempercayakan diri sepenuhnya hanya kepada Tuhan yang memegang kendali atas apapun yang terjadi di dunia ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, setidaknya ada 3 hal yang dapat kita pelajari melalui Habakuk bab 3 ini, yang tetap mempercayai rencana dan kehendak Tuhan dalam merespon situasi apapun yang terjadi. Yang pertama, bersabar di dalam Tuhan. Bersabar di sini tidak berarti diam diri. Bersabar di sini artinya aktif, kreatif, berusaha untuk menemukan satu alternatif baru. Kemudian yang kedua, bersukacita dalam Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, bersukacita adalah aspek atau bagian rohani yang penting dalam kehidupan iman. Di dalam hati kita memancar keluar melalui kehidupan, walaupun mengalami kesulitan
dan sakit, namun masih dimampukan untuk bersukacita di dalam Tuhan. Seperti Habakuk, bersukacita yang berasal dari Tuhan. Bukan ditentukan oleh barang dan harta, namun sukacita bergantung kepada Tuhan. Yang ketiga, bergantung dan bersandar pada Tuhan. Suasana hati semakin yakin karena tahu bahwa Allah menjadi kekuatan. Seperti ayat 19, Habakuk mengatakan demikian, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Rusa adalah hewan yang lemah dan selalu menjadi incaran binatang buas. Tetapi rusa memiliki kekuatan kaki untuk berlari dan melompat menghindari serangan. Habakuk menyerahkan masa depannya dengan hidup bergantung kepada Tuhan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok atau nanti. Tapi kita mempercayai bahwa Tuhan, Ia akan menolong kita dan akan memberkati kita. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang memberikan kami motivasi di dalam meresponi kehidupan saat ini. Dengan penuh sukacita yang tidak tergantung kepada barang, kepada uang, dan kepada apapun selain hanya bergantung. Sukacita yang berasal dari Tuhan. Sukacita yang karena bersandar dan percaya penuh kepada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami menyerahkan hidup kami hanya dalam tangan Tuhan yang penuh kasih dan penuh kuasa. Kami percaya bahwa Tuhan akan membimbing perjalanan kami, sehingga kami tidak merasa cemas dalam melanjutkan hidup pemberian Tuhan ini, namun merasakan optimis karena hidup ini bersama-sama dengan Tuhan, dan berkat Tuhan senantiasa menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.